dimudahkan semua urusan mereka fid dunya wal akhirah. Untuk keluarga kita yang sudah meninggalkan kita semua, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melapangkan kehidupan mereka di alam kuburnya, mengampuni segala khilaf dan dosa mereka, serta menyatukan kita semua bersama mereka kelak di dalam surganya. Niat yang ketiga, kita niatkan bacaan suratul Fatihah ini untuk semua orang yang telah berjasa dan berbuat baik kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima amal ibadah mereka serta membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda. Ala hadhihin niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak-bapak hadirin sekalian, pengajian kita pada pagi hari ini tentu meneruskan pembacaan kitab Bulughul Maram, masih tentang di Kitabul Janaiz. Pengajian yang lalu kita sudah membahas hadis yang ke-43 dan juga hadis yang ke-44, hadis riwayat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kasru azmil mayyiti ka kasrihi hayyan. Kemudian di dalam hadis Ummi Salamah diperjelas fil ismi. Ini hadis yang secara zahir dimaknai dengan bahwa menyakiti mayat, baik dalam bentuk kasri azmin, misalnya memecahkan tulangnya jenazah, itu sama dengan memecahkan tulangnya orang yang masih hidup. Itu dipertegas dalam hadis Ummi Salamah, fil ismi, sama dosanya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaqad karramna bani Adam. Manusia itu hidup dan matinya itu berada dalam kondisi yang wajib dihormati dan dihargai. Makanya kuburan itu pun tata caranya nanti kita akan bahas pada bab ziarah kubur, pada hadis yang berkaitan dengan ziarah kubur. Itu sama dengan rumah buat orang yang masih hidup. Masuk ke kuburan kita diminta untuk salam, berada di kuburan pun kita diminta untuk menggunakan akhlak, menggunakan tata cara dan perilaku sebagaimana kita sedang bertamu ke rumah orang saat dia masih hidup. Pada pengajian yang lalu saya juga sudah membahas apa-apa yang terkait dengan jenazah. Pertama, orang yang memandikan jenazah itu hukumnya wajib untuk menyembunyikan apapun yang dia lihat dari jenazah itu. Tidak boleh menceritakan apalagi sesuatu yang bersifat aib, yang mungkin tidak terlihat dan tidak diketahui saat orang itu hidup. Kemudian ketika dia memandikan, dia melihat bagian yang selama ini tidak terlihat, maka hukumnya haram untuk dia ceritakan, kalau itu nanti dimaknai menyakiti mayat atau menyakiti keluarga sang jenazah. Itu yang pertama. Yang kedua, kemarin saya juga sudah membahas tentang hukum otopsi menggunakan jenazah untuk beberapa kepentingan.
Kalau kepentingan itu terkait dengan pembuktian kejahatan, kayak ada orang mati dicurigai. Ini sepertinya diapakan ini? Dibunuh. Dibunuhnya menggunakan pisau untuk pembuktian di pengadilan. Pisaunya seperti apa, luka dalamnya itu terbukti atau tidak dengan alat yang dimiliki oleh polisi misalnya, atau dikatakan mati ditembak, apakah peluru yang ada di tempat kejadian itu bisa dibuktikan kebenarannya bahwa peluru itulah yang masuk ke tubuh apa ini? Orang yang dibunuh itu kan bisa dilakukan uji balistik, kemudian jenazahnya dilakukan apa itu? Otopsi. Atau orang ini dicurigai mati karena apa ini? Racun. Racunnya itu sengaja dimasukkan ke dalam tubuh atau secara tidak sengaja terhirup dari sesuatu yang asalnya bukan racun, tetapi karena penggunaan yang salah, misalnya nauzubillah ada AC yang bocor di dalam mobil yang tertutup dalam jangka waktu yang cukup apa ini? Lama, ada orang tidur di dalam mobil, mobilnya mesinnya nyala, AC-nya nyala, tiba-tiba ditemukan apa ini? Meninggal. Maka dicurigai meninggalnya nih karena apa? Betulkah murni karena keracunan karbon dioksida yang mungkin bocor di dalam AC mobil? Itu tentu butuh yang namanya apa ini? Pembuktian. Ini kalau untuk otopsi. Yang kedua, untuk dilakukan penelitian kepada satu penyakit yang bisa dijadikan sebagai apa ini? Pandemi, penyakit menular yang berbahaya. Apakah virus ini tetap masih ada, berkembang dan sebagainya? Untuk kebutuhan apa ini? Kebutuhan menjaga yang masih sehat, menjaga yang masih hidup dari wabah apa ini? Penyakit. Ini pada dua titik ulama sepakat, ulama kontemporer tentunya, ulama sekarang, karena ini tentu tidak terjadi di masa Rasulullah, karena ilmu pengetahuan yang belum tersedia di masa Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian saat ilmu-ilmu ini ditemukan, ulama kemudian melakukan apa ini? Melakukan ijtihad. Membaca ulang, mengkaji ulang, mencari dalil secara utuh dari agama ini, maka mereka kemudian berkesimpulan di banyak lembaga, di banyak tempat, di banyak negara, di mana para ulama melakukan ijtihad jama'i. Ijtihad jama'i itu namanya ijtihad secara kolektif. Dia mengundang begitu banyak pakar terkait dengan ini. Jadi misalnya kalau terkait dengan kejahatan, maka yang diundang itu tentu polisi yang mengerti, oh kalau lukanya sekian senti, lukanya seperti ini, itu biasanya nusuknya seperti ini. Itu ada ilmunya. Ada orang yang membunuh itu, kayak orang pakai celurit itu, dia masukkan begini, kemudian ditarik. Sehingga luka dalamnya menjadi apa ini? Lebar. Sehingga kalau luka seperti ini, tidak mungkin dia membunuhnya menggunakan apa ini? Pisau. Dia membunuhnya harus menggunakan celurit. Betul tidak? Dia punya celurit, alat buktinya ada, sehingga orang yang dituduh membunuh itu benar-benar terbukti kalau dia apa ini? Pembunuhnya. Maka kemudian ada uji yang namanya uji apa ini? Forensik. Kalau pakai senjata, uji balistik. Betulkah luka di jenazahnya ini misalnya dalamnya itu sampai 15 atau 20 senti. Menurut pengakuannya, dia menembakkannya itu dari jauh. Ketangkepnya. Nah, kemudian kata polisi tidak mungkin. Kalau seperti ini, itu namanya tembakan dari jarak apa ini? Dekat, berdasarkan uji ilmu yang dimiliki oleh apa ini? Polisi. Nah, untuk pembuktian seperti itu kolektif. Dipanggil pakar forensik, dipanggil pakar kepolisian. Baru yang terakhir siapa ini? Ulama. Oh, kalau ini gampang saja. Kiai itu saya gampang saja. Mengandung maslahat. Maka hukumnya apa ini? Boleh. Oh ini mengandung mafsadah, maka hukumnya menjadi apa ini? Tidak boleh. Ketika ada misalnya jenazah, kata dokter, kita tanya dokter forensik, dokter ahli epidemiologi, ahli virus, ahli fisiologi manusia. Jenazah ini bagaimana sih posisinya? Oh jenazah ini mati karena virus ini, bahayanya begini, begini, begini.
Maka kemudian dikatakan kalau kena air, bahaya limbahnya kepada lingkungan kalau dia tidak memiliki sarana dan prasarana khusus untuk memandikan jenazah yang mati dengan virus ini. Maka kemudian kata kiai, oh kalau gitu bisa nggak dimandikannya disemprot saja dari jauh. Yang penting airnya apa ini? Ngalir. Kalau kata dokternya bisa, maka itu yang dilakukan. Kalau kata dokternya tidak bisa meminimalisir penggunaan air, bisa nggak misalnya tidak dimandikan tapi diwudukan? Kalau kemudian kata dokter ini berbahaya, maka minimal dikatakan sama kiai, boleh tidak? Kalau tidak dimandikan tapi diwudukan. Diwudukan tidak bisa, maka diapakan ini? Ditayamumkan. Itu tentu bukan kiai yang menentukan, tetapi kiai dan ulama menentukan hukum itu berdasarkan apa yang disampaikan oleh para pakar. Pakarnya nanti dilihat lagi. Apakah seorang muslim, apa seorang non-muslim dokternya. Kalau dokternya muslim, memiliki kapabilitas keilmuan yang cukup, kemudian dia bisa dipercaya, maka kiainya langsung apa ini? Terima. Kalau pakarnya misalnya yang paling ahli itu non-muslim, maka tentu kita lebih berhati-hati. Betul nggak yang dikatakan ini? Itu berlaku ketika misalnya di masa lalu virus ini diketahui, oh ini berbahaya, ada Ebola di Afrika misalnya, kalau berkumpul menjadi berbahaya, atau TBC ketika menjadi pandemi yang tidak terkendali, airborne-nya itu berbahaya kalau dihirup oleh orang yang sehat, maka kiainya tinggal bilang, oh kalau begitu berkumpul jangan dulu, karena ini berbahaya. Itu bentuk yang namanya ijtihad kontemporer. Sama kemudian ada orang bertanya, boleh nggak jenazah, nanti kita bahas itu, dimasukkan bersama apa ini? Petinya. Itu tentu bergantung kepada ahlinya. Yang pertama. Yang kedua, berdasarkan kepantasannya. Ini ada dua hal. Yang pertama kata ahli, bagusnya takut dikhawatirkan virus ini masih berkembang, sekalipun tidak dalam jangka waktu yang panjang, maka biarlah jenazah ini masuk dengan peti-petinya, kemudian ditutup dengan cara yang aman, dikasih plastik misalnya, atau dikasih bahan dari akrilik misalnya, sehingga kalaupun virus itu berkembang 3 hari ke depan, itu dirasakan tidak membahayakan, ikut masa masukkan dengan apanya? Petinya. Atau na'udzubillah, jenazahnya itu sudah apa ini? Tidak layak untuk terlihat. Misalnya karena kecelakaan pesawat, na'udzubillah, jenazahnya sudah busuk, terpotong-potong, sudah mengeluarkan bau dan sebagainya, maka dia boleh tetap di dalam apa ini? Peti jenazah. Atau, ini ada ataunya lagi, menguburkan jenazah di mana itu? Di lautan. Ini kan tentu kepantasannya berbeda. Dia dimasukkan ke dalam peti, karena di petinya ada pemberat, supaya jenazahnya masuk ke dalam apa ini? Ke dalam laut sampai ke bawah. Tentu itu akan berbeda dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Tetapi kuncinya selalu bertanya kepada ahlinya. Jangan kalau kita tidak memiliki ilmu itu, kemudian atas nama otoritas keagamaan seorang ustadz, seorang kiai, berbicara pada sesuatu yang dia tidak memiliki ilmunya. Itu yang terkait dengan jenazah kemarin. Maka pada pagi hari ini kita akan membahas hadis yang ke-45. Ini kan kemarin jenazahnya sudah apa ini? Masuk utuh, tidak boleh disakiti, tidak boleh dilempar, memasukkannya pun harus dengan cara yang terhormat. Karena kalau nanti misalnya jenazahnya jatuh, kemudian misalnya kayak patah tangannya atau apa, itu dosanya sama dengan bapak menjatuhkan orang apa ini? Hidup. Itu yang sudah kita bahas. Maka hadis yang ke-45 ini terkait dengan bentuk dalamnya dulu. Dalamnya kuburan.
Belum bicara bentuk apanya ini, luarnya. Di dalam Islam, tradisi di Madinah, tradisi di masa Nabi, menguburkan jenazah itu ada dua cara Bapak, terkait dalemannya, terkait daleman kuburan. Ada yang namanya asyakku, itu tradisi orang Mekah. Ada yang namanya al-lahdu, itu tradisi orang Madinah. Jadi ada tradisi orang Mekah, kita tidak bahas kota lain, karena ini yang terjadi syariat Islam, turun pertama di Mekah, tentu ada orang mati juga di Mekah. Ketika Islam sudah apa ini? Ada. Nanti kemudian nabinya apa ini? Hijrah ke Madinah. Di Madinah punya cara tersendiri menguburkan jenazah. Itu yang di Mekah namanya asyakku, yang di Madinah namanya al-lahdu. Kemudian nanti orang sedang berbicara mana yang lebih afdol, tentu melihat bagaimana ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diapakan itu? Dikuburkan. Sebelum baca hadisnya, asyakku ini kuburan, Pak. Bapak gali kuburan begini, ya, kuburan biasa nih, tanahnya dikeluarkan, kemudian Bapak bikin lubang lagi di dalam itu. Jadi kalau saya gambarkan misalnya, ini kuburan tanah, datar tanah di dalamnya. Maka yang namanya asyakku, Bapak melobangi lagi, menggali lagi, seukuran jenazah nanti ditaruh, tapi di tengah-tengah. Itu namanya asyakku. Jadi gampang saja Pak. Begitu panjang kuburannya begini. Nanti diukur kira-kira jenazahnya. Ya sesuai dengan apa itu jenazah setelah dikafani. Misalnya. Oh ini orang tingginya 1 meter 70. Maka kan dibuat Pak. Tentu 1 meter 80 misalnya. Di tengah-tengah kayak parit. Kayak parit Pak. Digali begini. Itu namanya asyakku. Ini tradisinya kaum muhajirin, karena dulu mereka kalau ngubur orang di Mekah, begitu. Ada yang namanya al-lahdu, lahat. Kalau lahat itu, dia masuk ke dalam tanah yang sebelah sini. Ini kalau kiblat di arah sini, ya. Kemudian orang ngubur itu, kan di atas, didudukkan di atas, pundak kanannya, maka kan kepalanya di sini, ngadepnya ke sana. Maka kalau dia mau dihadapkan ke sana ini kuburannya. Bapak gali-gali dulu. Setelah Bapak nemu lebarnya sekian, tentu tidak perlu lebar-lebar kalau ini Pak. Karena jenazah tidak di tengah di sini. Tapi digali di dinding sampingnya. Nih Bapak ya. Itu yang namanya apa ini? Lahat. Biasanya orang dimiringkan. Jadi kalau dapat galian tanah misalnya di sini nih. Kan Bapak gali begini. Tentu kan di sini kan masih tanah ya. Maka tanahnya ini yang digali yang di sini nih. Ya, digali seukuran apa? Ya seukuran jenazah tadi. Kalau panjangnya 175, ya, kemudian orangnya sebesar apa kira-kira, itu yang kemudian apa ini? Ditaruh jenazahnya. Jadi nyempil, Pak. Ya, jadi jenazahnya itu sebetulnya bukan di bawah apa ini, yang nanti nguruk, Pak. Tapi dia tersembunyi di arah dinding, bukan dinding dibangun kuburan, tapi dinding tanah yang arah apa ini? Kiblat. Bapak bisa membayangkan kan ya? Nah, itu namanya lahat. Nanti fikihnya kayak apa? Kita bahas hadisnya dulu. Wa'an, ini berarti pentingnya kita ngelihat kuburan, Pak. Ya orang kan nyangkanya kuburan tuh main ditaruh saja, digali-gali begitu. Ya nggak apa-apa. Kalau Bapak nggak pakai dua cara tadi, itu juga summa amatahu fa'akbaroh. Itu sudah mencakup. Cuma tata caranya, kalau seperti itu kan dia miring misalnya. Jenazahnya kan harus diapain tuh namanya? Dijagain lah ya, pakai batu, pakai papan, seakan-akan kayak orang tidur sakit ada gulingnya gitu, supaya dia nggak rebah begini. Tetapi kalau dibuat kayak asyakku atau dibuat kayak al-lahdu, maka orang tadi kan tidak perlu diapakan ini, diganjel-ganjel. Itu tentu lebih bermartabat, lebih pantas buat kehormatan seorang manusia. Itu namanya asyakku dan itu namanya al-lahdu. Wa'an Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu qala alhidu lilahdan wansibu alayya allabina nusban kama suni'a bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam rawahu Muslim. Hadis bawahnya dibaca sekalian. Walil Baihaqi
An Jabirin radhiyallahu taala anhu nahwuhu wa zada wa rufi'a qabruhu anil ardi qadra shibrin wa sahhahahu Ibnu Hibban. Hadis yang ke-45 diriwayatkan oleh sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini sahabat utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa'ad bin Abi Waqqas. Abi Waqqas itu namanya Malik Al-Qurashi Az-Zuhri. Ini dari suku Quraisy, baninya kalau Nabi itu Bani Hashim, turun lagi ke bawah Bani Zuhrah. Dia masih berhubungan saudara dengan Rasulullah, bertemu pada kakeknya Nabi yang bernama Kilab bin Murrah. Saya pernah jelasin, Kilab itu anjing. Orang jahiliyah Arab itu kasih nama itu untuk nakut-nakutin orang lain. Jadi anaknya itu kalau punya anak namain Fahad, dirinya Hafiz Al-Asad. Asad itu juga singa, kan gitu ya. Ada orang namanya Kilab, kan begitu. Nah itu untuk nakutin tetangganya. Ya hati-hati loh ya. Anak saya ini Kilab, berani dia. Kalau nggak berani kan diganti Fa'run, tikus gitu loh. Maksudnya itu adalah tradisi dan bapak jangan ikut-ikut. Oh kakek Nabi ada yang namanya anjing. Terus punya cucu dinamain anjing. Itu pinter separoh, bego kebangetan gitu. Nah itu tradisi di satu daerah. Dia bertemu dengan kakek Rasulullah Kilab bin Murrah ini. Kemudian dia dari Bani Zuhrah. Itu Zuhrah Abdi Manaf bin Zuhrah. Maka dia masih saudara sama Nabi, lebih dekat lagi. Dari pihak ibunda Rasulullah Sayyidah Aminah, ya, itu ibunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam radhiyallahu anha. Nah ini Sayyidah Aminah ini karena bersaudara, maka orang banyak menyatakan Sa'ad bin Abi Waqqas itu adalah pamannya Rasulullah, tapi dari pihak ibu, bukan dari pihak bapak. Ini kalau warisan, dia jadi zawil arham. Bukan jadi asobah. Dia tidak bisa jadi wali. Dia tidak bisa mendapatkan warisan secara langsung. Nunggu tidak ada orang sama sekali. Karena beliau bersaudaranya dengan Nabi dari pihak jalur ibunya. Sa'ad bin Abi Waqqas ini istimewa Bapak. Karena di dalam Musnad Imam Ahmad, kemudian di dalam Sunan Abi Dawud, kemudian dalam Sunan Ibni Majah, ya, ini 3 buku hadis yang masyhur dan diterima oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini disebutkan salah satu dari 10 sahabat yang dijamin oleh Nabi masuk ke dalam surga. Ini namanya Al-Mubasysyaruna bil Jannah. Di dalam musnadnya Imam Ahmad, Sunan Abi Dawud, Ibnu Majah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini menyebut secara khusus. Karena ada sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, tapi disebutnya secara umum. Kayak orang yang kemarin saya cerita perjanjian Hudaibiyah, kemudian baiat taat sama Nabi di bawah pohon, kemudian turun ayat Al-Quran, laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta syajarah. Radiyallahu itu kan berarti Allah sudah ridho. Kalau ridho masuk ke dalam tetapi itu kelompok umum, ya. Berbeda tekanannya ketika kelompoknya menjadi khusus, ditakhsis, khas, disebut oleh Nabi. Abu Bakrin fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Talhah bin Ubaidillah fil jannah, Sa'id bin Zaid fil jannah, kemudian Abdurrahman bin Auf fil jannah, Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah, kemudian Az-Zubair ibn al-Awwam fil jannah, kemudian Abu Ubaidah Amir ibn al-Jarrah fil jannah. Jadi ini nama-nama orang yang oleh Rasulullah dijamin masuk surga. Tapi anehnya, orang-orang ini begitu dapat jaminan surga, ibadahnya malah tambah kenceng.
Kalau saya begitu, berhenti saya ibadah ya. Sudah punya apa ini? Sertifikat. Ya. Terus Nabi ngomong, Faiz fil jannah. Berhenti saya ngajar, Pak. Berhenti pakai sarung, mungkin pakai celana jeans, ya. Mungkin zina tiap hari, mungkin nyolong duitnya orang. Kenapa? Toh saya sudah apa ini? Aman. Itu bapak-bapak yang 10 tadi itu, yang al-mubasyaruna bil jannah itu semuanya. Setelah mendapatkan hadis itu, ibadahnya itu tambah apa ini? Luar biasa. Bahkan ada beberapa dari yang 10 itu dapat SK masuk surga itu dengan cara yang lain. Ini misalnya dapat SK Nabi pertama ini. Al-mubasyaruna bil jannah. Tapi ada orang lain kayak Abu Bakar nantinya, kayak Umar misalnya. Itu dapat cerita yang lain. Misalnya Sayyidina Umar ketika Isra wal Mi'raj. Kan Nabi bilang, saya lihat istana bagus betul. Ya. Saya tanya sama Jibril, itu istananya siapa? Jibril jawab, itu istananya siapa ini? Umar. Berarti kan dapat apa ini? Dapat penguat yang baru lagi. Sayyidina Utsman misalnya, itu beli surga itu berkali-kali. Ini supaya Bapak jangan berpikiran nakal gitu loh. Tahu pikiran nakal? Kita nih sering berpikiran nakal. Bilang gini, kenapa saya jadi orang Perumpung ya? Nggak jadi orang Mekah. Kalau saya jadi orang Mekah, setiap hari sholat di Masjidil Haram, pahalanya 100.000. Jangan berandai-andai. Jangan-jangan di Perumpung sholat, kalau jadi orang Mekah, Abu Jahal nggak sholat gitu loh. Jangan suka protes sama takdirnya siapa ini. Oh, enak ya Utsman masuk ke dalam apa ini? Surga. Lihat dulu. Utsman itu dikasih al-mubasysyar bil jannah, itu belakangan, Pak. Dia secara pribadi, ini kalau tadi ini lakot rodia ini umum, disebut lagi 10. Ada yang pribadi ini sebelum disebut bersepuluh sama Nabi, itu sudah dapat apa ini? Surga. Kayak misalnya siapa ini? Sayyidina Utsman awalnya apa ini? Hijrah. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Manishtaro bi'ra rumah falahul jannah." Yang mau beli sumurnya Yahudi nih, rumah sebutnya itu, yang di Madinah dibilang sumurnya siapa ini? Utsman. Kata Nabi falahul jannah. Jadi dulu orang muhajirin ini sampai di Madinah itu kesulitan yang namanya apa ini? Air. Kayak orang Tanjung Priok itu. Ya, jangan tersinggung bapak-bapak ya. Airnya apa itu? Beli. Dia tidak memiliki sumber air masing-masing. Jadi kalau mau mandi, mau apa toharoh, mau minum, mau masak, itu airnya harus apa ini? Beli. Maka Yahudi ini brengsek betul gitu loh. Tahu itu menjadi kebutuhan, harganya diapakan itu? Dinaikin. Ya tentu barang semakin laku semakin apa itu? Mahal, nyekek betul ini Yahudi. Maka Rasulullah bilang, "Manishtaro bi'ra rumah falahul jannah." Kalau ada orang yang mau beli kemudian diwakafkan untuk kaum muslimin, saya kasih apa kata Nabi? Kasih surga. Utsman beli, Pak. Mahal betul. Dia datang sama Yahudi, karena Utsman ini orang kaya, kata Utsman, ini berapa? Ibarat di Perumpung, ini tanah per meter 20 juta NJOP-nya. Tapi tidak saya jual kecuali 1 miliar semeter. Paham, Pak? Dijual dengan harga yang tidak masuk apa ini? Akal. Semeter 25 juta. Itu sama Yahudi, tapi semeternya 1 miliar. Lo mau beli silahkan, nggak beli apa? Kata Utsman nggak pakai nawar, Pak. Berapa? 1 miliar. Bahasa kasarnya bodoh kamu, bego kamu. Kenapa nggak bilang 10 miliar? Kalau saya harus beli dengan semua harta saya, kalau saya harus beli dengan al-ardu wa ma fiha, la dafa'tuhu, saya bayar. Yahudinya itu nakal, Pak. Dengar kayak gitu, oh, ini kemudian berubah pikiran. Ini orang kalau dagang suka berubah-ubah pikiran. Itu mungkin ada DNA Yahudinya, Pak. ini karena dia sudah merasa dapat apa ini? Untung besar. Utsmannya ngomong, kenapa? Yahudinya pikir Utsman akan apa? Mundur. 20 juta dihargai 1 miliar. Kan ngajak berantem itu, Pak. Kan begitu. Tapi Utsman bilang, kenapa 1 miliar? Kalau kamu bilang 100 miliar pun hari ini, kalau ini, karena Nabi bilang falahul jannah, berani berapa beli surga. Maka orang tuh kalau ada proposal maulid, ada proposal masjid, ngasihnya recehan, nanti ndak masuk surga itu wajar gitu loh. Ngasih cepek 1000 surga, kan kurang ajar, Pak. Sebetulnya kalau kita lihat apanya ini, kewajarannya.
Kan begitu. Kenapa ya? Kan kita nggak ngelihat surganya sih. Yang dilihat belum bayar kontrakan, yang dilihat kepengen beli motor baru. Ibarat ngaji hikam itu, suwarul akwan itu, gambaran tentang dunia itu, terlalu nempel di dalam hati kita. Sehingga yang kelihatan tuh dunia terus. Kayak kaca itu Pak. Kaca itu, kalau kita hadapkan ke sumur yang gelap, kacanya jadi gelap. Kalau kaca itu kita hadapkan ke sinar matahari yang terang, ya memancarkan sinar. Tergantung hati kita. Kita hadapkan pada duniawi, yang terlihat selalu apa ini? Dunia. Kalau yang kita lihat hati kita, kita arahkan ke al-jannatu wa ma fiha, keridho Allah. Dulu sahabat itu ditanya, ulama ditanya, surga itu membahagiakan enggak? Membahagiakan. Kenapa membahagiakan? Coba cerita. Orang kan cerita ada bidadari, ada apa, itu surganya materai juga kan begitu. Nah, tapi orang yang soleh bilang cukup bahwa di dalam surga itu ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan saya di dalam surga itu kalaupun tidak dapat nikmat apapun, asal bisa bersama dan memandang Rasulullah, itu adalah kenikmatan yang luar biasa. Utsman ini, walaupun uang itu ada di tangan, uang itu ada di rekening bank misalnya, uang itu ada di lemari, uang itu ada di berangkas, uang itu ada di mana-mana, tanahnya di mana. Tapi semuanya itu tidak pernah masuk ke dalam hati dan tidak pernah melekat di dalam hatinya. Kekayaan itu dimiliki luar biasa oleh Utsman, tapi sampai di tangannya. Maka kata ulama, orang kaya itu bukan biqadri mata jema', bukan seberapa yang kamu miliki, tapi seberapa berani kamu berbagi kepada orang lain, itulah orang kaya. Jadi kalau ada orang kaya di perumpung, tidak pernah ngerasain piringnya, gak pernah ngerasain nasi kebulinya, anak yatim gak tahu, fakir miskin gak tahu, itu orang paling miskin, Pak. Tapi kalau ada orang, anak yatim dapat, janda tua dapat, janda muda jangan, jadi fitnah kan gitu. Janda tua dapat, ad-du'afa wal mustata'ana ngerasain tuh duit pagi. Tiap bulan anak beli berasnya. Oh kata anak yatim, saya tiap sekolah itu awal bulan mesti dikasih sama Pak Haji. Itu orang kaya, itulah Sayyidina siapa itu? Utsman radhiyallahu anhu. Itu dia bayar Pak. Begitu dibayar, Yahudinya nakal. Kata Yahudi, sudah akad nih. Ingat ya Utsmannya, ini gak saya jual semua. Loh, kata Utsman gak jual semua, separoh. Kata ya, gimana separoh? Ya gampang, kata saya ini. Kata Yahudi, hari ini punya saya, besok punya siapa ini? Kamu. Kata Utsman, ya sudahlah, ya namanya dia mau-maunya dia. Ya. Kata Utsman, sudahlah, pengumuman. Hari ini punya Yahudi, harga 1 liter 100.000. Kata Yahudi. Besok itu bagian saya. Ya. Harganya ndak ada. Gratis. Maka orang-orang di Madinah itu ngambil airnya kalau pas harinya Utsman, itu nggak tanggung-tanggung Pak. Nggak ember lagi bawa tangki yang 10.000 liter itu. Mau ambil, lama-lama Yahudinya apa ini? Bangkrut. Dijual semuanya kepada Utsman, dibawa sama Utsman, ibarat sekarang sertifikatnya, ya Rasulullah, ini bukan saya, bukan milik saya, tapi ini milik ammatul muslimin. Waqaftuha, saya wakafkan sumur itu untuk kaum muslimin, saya ndak ikut campur lagi. Ini namanya orang ikhlas. Ya, begitu wakaf selesai, nggak usah diungkit-ungkit. Wah itu kakek gua, itu kurang ikhlas itu ya. Wah itu nggak benar. Utsman tuh udah lupa aja. Dia kalau infak itu lupa kalau dia sudah apa ini memberi, lepas begitu aja. Ini nggak sekali Pak. Nanti Nabi itu bilang lagi waktu mau perang Tabuk itu, saya sering cerita ini. Man jahaza jaisal usrah falahul jannah. Ini kita perang mau lawan pasukan Romawi. Jaraknya dari Madinah jauh. Ini pertama kali Nabi hadapan dengan penguasa hebat di dunia masa itu. Belum ada Amerika, belum ada Cina. Romawi. Jaraknya terlalu jauh. 800 km dari kota Madinah. Di waktu yang tidak mendukung untuk melakukan perjalanan karena udaranya yang terlalu panas. Orang sedang nyaman yastadhilu itu dalam tafsir nyari-nyari ngiyup ya, berteduh di kurma yang di Madinah, disuruh perang. Maka sama Rasulullah dikasih dikasih pengumuman, Mbak. Man jahaza jaisal usrati falahul jannah. Siapa yang membantu logistik
Ya, pasukan yang mau jalan ke Tabuk ini, falahul jannah, mau dikasih apa ini? Surga. Kata Utsman sama anak buahnya, beli 100 ekor unta. Ini kalau sekarang beli Toyota Land Cruiser yang harganya 2,5 miliar. Yang kata Utsman beli 100 biji. Ya, bihadzafiliha. Di pelananya itu kasih apa ini? Senjata yang lengkap. Ada panah dengan busurnya, ada pedang yang tajam, ada tombak, jangan lupa ATM isinya 10 juta. Buat siapa ini? Istrinya. Jadi ini berangkat, tenang, ninggalin siapa ini? Istrinya. Itu jahaza Utsman, mi'atan minal ibil bihadza firiha. Ini sumbangan yang luar biasa, Pak. Dikasih. Fasurra bidzalika Rasulullah sallallahu alaihi, nerimanya apa ini? Seneng 100. Ada masjid dibongkar, bapak bawa semen setrek, seneng panitianya. Bawa paku 1 ya, ya kan? Ya tapi enggak apa-apa ya. Dia enggak apa-apa daripada enggak sama sekali. Ini 100, seneng. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang terjadi? Minggu depan Jumat lagi, Nabi itu biasa minta sedekah itu, minta sumbangan itu hari apa itu? Hari Jumat, mausimul khair. Ngomong lagi Nabi. Man jahaza jaisal usra falahul jannah. Kalau kita udah ngomel, ya elah, sumbangan mulu Pak Ustadz, kan begitu kan? Utsman enggak, itu Utsman Jakarta itu. Utsman bilang, berarti 100 itu kurang, kata Utsman. Dia bilang sama anak buahnya, cari kuda 200, ya, bihadzafiriha. Karena kemarin 100 Nabi masih berseru, berarti apa ini? Kurang, 200 Pak. Nyumbang jadi 300. Minggu depan ngomongin sampai nanti terakhir, itu dari aspek kuda, fakam malah bihal mi'ah, alaf, 1000 Pak. Karena Nabi ngomong terus, sudah 1000, ya ini Nabi masih ngomong lagi. Kalau bapak pindah masjid mungkin, gua nggak di sini, kenapa? Tiap Jumatan gua diapain nih? Disuruh nyumbang. Utsman nggak begitu Pak. Kata Utsman, masya Allah masih ngomong ini. Sayyidul awwalina wal akhirin. Orang yang ridhonya itu bisa menentukan surga dan neraka saya, kata Utsman. Ini masih ngomong. Dia bilang, ayo ambil lagi. Udah nggak ada. Habis di kandang, di garasi ini. Ya, mau beli mobil, dealernya udah nggak bisa. Kenapa? Toyota semuanya udah diborong sama Utsman. Kata Utsman, bongkar toko Tanah Abang. Ya, bongkar rekening kita, dibawa sama Utsman, dipikul itu Pak. Emas yang luar biasa ditaruh di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Utsman, ini ya Rasulullah, ya, yang saya miliki, ambil Rasulullah. Jangan lagi Rasulullah apa ini berseru minta sumbangan. Saya sebagai pengikut Nabi itu sedih. Masa Nabi selalu apa ini minta, sekarang ambil ya. Dipeluk itu sama Rasulullah Shallallahu Alaihi, dipeluk bukan Utsmannya sih dipeluk, emasnya itu diangkat-angkat sama Nabi. Sambil Nabinya ngomong, wallahi ma darra li Utsmana ba'dal yaumin amal. Enggak lagi bahaya apapun yang dikerjakan Utsman ba'dal yaum setelah hari ini. Utsman mau berhenti sholat kek, Utsman mau berhenti zakat kek, Utsman mau zina tiap hari kek, itu tidak akan mempengaruhi kedudukannya yang ada di dalam apa ini? Surga. Anehnya, sudah dapat surga kedua. Ini Pak, baca Qur'annya itu luar biasa. Bukan cuma ini, Nabi ngomong lagi nanti. Ya, masjidnya sempit, kata Nabi. Ya kan, ini orang sempit, saya mau apa ini? Lebarkanlah. Yang beli tanah kanan kiri, pokoknya tolonglah rumah-rumah di kanan kiri masjid ini dijual saja. Nanti yang bayarin jadikan wakaf, supaya nanti jalan ini tidak lagi orang terganggu. Orang harus begini-begini Pak, repot nanti, supaya nanti enak jalan ke masjid. Utsman dengar Pak, langsung ngumpulin sertifikat itu Pak. Enggak pakai nawar. Kamu jual berapa rumahmu itu di samping apa itu masjid? Ya orang seenak-enaknya aja nyebut Pak. Itu luar biasa. Itu yang namanya Utsman. Dapat surga dia. Nanti peninggal Rasulullah tetap Pak. Enggak kapok orang ini. Seakan-akan apa ini? Ya Allah, surganya masih apa ini? Kurang. Di zaman Sayyidina Umar ada peristiwa namanya Amul Maja'ah. Tahun yang penuh cobaan paceklik, panjang luar biasa. Maka harga-harga itu menjadi apa ini? Mahal. Kayak kemarin di awal pandemi, masker itu satu bisa 15.000 Pak. Sekarang masker itu satu mungkin 1.000. Kan begitu. Harganya jadi mahal. Maka datang ini Pak. Ya, barang-barang semualah, sembako, logistik apapun datang dari Syria, dari Syam.
masuk ke Madinah, ini tentu diborong oleh pedagang distributor terbesar di Madinah. Sayyidina siapa ini? Utsman. Sudah, ini orang udah tahu, saya pasti langsung apa ini? Sudah sama Utsman, dibeli semuanya Pak. Maka semua pedagang grosirnya yang bawahnya ini kumpul di rumah Utsman. Utsman, kami tahu itu kafilah dagang, kalau orang sekarang ngelihatnya mungkin kontainer lah. Ya, dulu waktu masih ada pasar Gembrong itu kalau mau subuh saya ke situ. Itu ada kontainer gede-gede Pak, nurunin mainan. Nggak tahu sekarang kontainernya parkir di mana. Nah, itu Pak, batang besar. Orang tahu punya siapa ini? Utsman. Maka kumpul nih pedagang kecil-kecil. Utsman, kami tahu lah. Biasanya 1 dirham bidirhama ini, 1 dinar bidinaro ini. Jadi kalau Utsman dari Syria itu belinya 1 sama Utsman dijual ke pedagang ini 2 dirham, nanti sama pedagang dijual lagi di pasar 3 dirham. Jadi dirhamun bidirhamain. Kata Utsman, kata mereka, saya tahu Utsman, karena sekarang lagi susah, kami naikkan lah, ya, dirhamun bidirhamaini. 1 dirham kami bayar dengan 2 dirham. Jadi mereka beli sama Utsman 3 dirham, nanti mereka jual lagi ke pasar 4 dirham. Kata Utsman, enggak. Ada yang beli lebih dari itu. Ya udah deh, kalau gitu 1 dirham saya beli dengan 3 dirham. 1 dinar saya beli dengan 3 dinar. Kata Utsman, enggak ah. Ada kok yang berani lebih dari itu. Ya udah deh, 1/4 deh. Kata Utsman, enggak lah kalau 1/4. Ada kok yang mau beli lebih dari itu. Kata mereka, ya sudah 1/5 lah. Kata Utsman, mubahnya ngapain saya jual sama kamu 1/5? Wa hunaka man yuridu aktsara min dzalika bi ad'afiha. Ada yang lebih dari itu kok. Pedagang itu kebetulan semuanya udah kumpul Pak. Bosnya Alfamart, Indomart, Hypermart, ya semuanya udah datang sama Utsman ini. Siapa lagi? Ini Alfamart, ini Indomart, ini pedagang ini pedagang, nggak ada lagi. Kata Utsman, ada. Allah al-hasanatu bi asri amsalihha. 1 kebaikan dibalas dengan 10. Bahkan kata Quran, ya, orang mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kama salihabbatin ambatat sab'a sanabila. Ini 1 numbuhkan 7. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Jadi berapa ini? Pada 1 biji ada 7 cabang. 1 melahirkan 7. Dari 7 nanti buahnya ada 100. Berarti kalau 7 cabang jadi 700. Kata Utsman, Allah menjanjikan kepada saya minimal 1 kebaikan itu bisa 10. Kalau yang ini Quran bilang 1 bisa 700. Bukan cuma itu. Kalau niatnya semakin bagus, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah lipat gandakan, kata Utsman. Hari ini kalau mau bayar boleh, tapi 1/2 juta. Mereka pulang semua. Ya, siapa yang ngaku Utsman? Memang saya nggak niat jual. Hiyalillah, itu saya niatkan semuanya untuk mencari ridhonya Allah. Dibuat pengumuman orang susah, ambil aja di toko saya. Jadi dibuka sama Utsman, mau ngambil susu kayak pempes. Itulah kekayaan Sayyidina Utsman. Padahal sudah mubasyar bil jannah. Jadi Bapak jangan berpikir ya, oh kalau sudah mubasyar bil jannah itu, kemudian apa itu berhenti sholat. Enggak lah. Nah, ini diantara keistimewaan sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Prestasi terbesarnya, beliau lahir, ini ada khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan 23 tahun sebelum hijrah, 23 tahun bukan sebelum bi'sahnya Nabi, 23 tahun sebelum hijrah ke Madinah. Berarti waktu masuk Islam kira-kira umurnya 10 tahun. Karena Nabi di Mekah kira-kira 12 tahun sekian bulan, katakan 13 tahun. Kalau dia lahir 23 tahun sebelum hijrah, berarti umurnya waktu masuk Islam kira-kira 10 tahun. Ada yang berpendapat 27 tahun sebelum hijrah. Berarti waktu masuk Islam itu rata-rata sudah baligh. Karena kan 27 kurangi 13, keluar angka 14 tahun. Di masa itu rata-rata sudah apa ini? Baligh.
Tetapi yang lebih kuat itu yang 23 tahun. Karena di dalam Sunan Abi Daud itu Sa'ad bin Abi Waqqas itu bercerita, saya masuk Islam, di muka saya itu nggak ada rambutnya. Maksudnya belum punya apa ini? Kumis, belum punya apa ini? Jenggot. Tentu nggak punya kumis dan nggak punya jenggot, itu lebih dekat ke usia 10 tahun daripada ke usia 14 tahun. Ini lahirnya jadi 23 tahun lah sebelum hijrah, wafat di Madinah tahun 55 Hijriah, pada masa khalifahnya adalah Muawiyah, gubernur Madinahnya adalah Marwan bin Hakam. Ada yang mengatakan tahun 56 Hijriah. Jadi umurnya cukup panjang, Pak. Tadi 23 tambah 55, berarti keluar angka 88 tahun wafat di kota Madinah. Wafatnya sakit di Madinah, bukan perang. Prestasinya, beliau ini ada dikatakan dalam sejarah adalah Sabi'us Sab'ah, orang yang ketujuh masuk Islam. Yang mengajak Islamnya ini adalah Sayyidina Abu Bakar. Jadi yang berdakwah menyampaikan ke saat itu Abu Bakar. Jadi Abu Bakar itu Islam duluan. Setelah masuk Islamnya Sayyidina Abu Bakar, kan pertama kali itu orang dewasa, laki-laki, kan sahabat siapa itu? Abu Bakar. Perempuannya adalah Ummul Mukminin Khadijah, anak-anaknya adalah Sayyidina Ali radhiyallahu anhum ajmain. Nah, ini dikatakan Sabi'us Sab'ah. Ada yang mengatakan Robi'u Arba'ah, yang keempat, tapi yang masyhur beliau yang ketujuh. Ini masuk Islamnya diajak oleh Sayyidina Abu Bakar bersama dengan sahabat-sahabatnya yang nanti masuk surga juga, yang 10 tadi. Yang pertama adalah Utsman bin Affan, kemudian Abdurrahman bin Auf, kemudian Az-Zubair ibn al-Awwam. 3 orang ini ya, itu lebih dulu daripada Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas ikut masuk Islam atas dakwahnya Sayyidina Abu Bakar. Ada yang menarik, Pak. Masuk Islamnya ini mendapat tantangan dari orang yang paling beliau cintai. Ibunya itu namanya Hamnah binti Sufyan. Ibunya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini walaupun orangnya gagah, ini orang yang paling pandai memanah karena matanya tajam. Jadi waktu kecil itu matanya tajam banget, Pak. Ada orang lagi masih kecilnya itu ya, dalam buku-buku sejarah itu digambarkan, kamu ngelihat apa sama teman-temannya? Katanya nggak lihat apa-apa, nggak ada apa-apa. Coba ya titik-titik lah. Kata Sa'ad, enggak, itu orang naik kuda. Beneran, Pak, ditungguin lama-lama titiknya itu jadi apa ini? Orang naik kuda. Maka beliau itu sebagai prajurit muslim yang paling ahli memanah, Pak. Karena nggak butuh kekeran, matanya cukup apa ini? Tajam. Ini adalah awwaluman roma fil islami bisahmi. Nanti waktu perang Badar, ini yang panahnya pertama kali membunuh musuh-musuhnya Rasulullah, itu dalam sejarah adalah panahnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Tetapi, ini pemuda gagah di Mekah. Tetapi kana min abarin nasi bi ummihi. Orang yang paling sayang sama ibunya. Nih. Orang yang paling mencintai ibunya. Jadi kalau sudah ibunya, apapun saat itu mesti dikalahkan. Karena dia begitu cinta sama ibunya. Apa yang terjadi? Begitu saat, ini kan orang hebat ya, anak hebat, pintar memanah, dia masuk Islam, itu orang Quraisy itu khawatir. Ini nanti bisa ngajak apa ini? Gengnya. Bisa ngajak kelompoknya. Kelompoknya juga ahli manah, ahli berantem, jagoan. Nanti repot. Al-Aqwiya bisa masuk Islam karena dorongan siapa ini? Sa'ad. Maka saat ini dikasih cara. Gimana caranya supaya dia murtad? Ya, dikasih duit nggak mau, dikasih ini nggak mau. Mereka tahu titik lemahnya, ibunya. Maka dibilang sama Hamnah, Aro'aiti ya ummah, kamu tahu nggak, Bu? Apaan? Kata Hamnah, ini ibunya. Anakmu tuh sudah apa ini? Sudah saba'a. Itu apa, bulian orang Quraisy kepada agama Islam. Itu sudah ikut agama sesat, agamanya Muhammad. Ibunya kaget karena ibunya tuh benci sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata Hamnah, gampang. Anak saya pasti murtad. Saya udah coba, enggak. Kalau saya yang coba, pasti dia akan apa ini? Murtad. Maka Hamnah itu mogok makan, Pak. Melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh ibunya. Dia bilang, kasih tahu sama Sa'ad, saya sekarang nih mau keluar ke Ka'bah, berjemur.
di tengah teriknya matahari mimba di zohirah, setelah zuhur, itu lagi panas-panasnya, kan mataharinya panas, udara bawahnya ngasih panas. Bapak kalau jalan di Mekah, itu nggak kayak di Indonesia. Kalau di Indonesia aspalnya itu kita masih tahan, Pak. Di Mekah itu, kucing saja kadang larinya tuh cepet-cepet gitu. Karena padahal kucing di perumpungan tenang aja, padahal aspalnya panas. Tapi di Mekah itu Pak, udah panas bawah, panas. Saya nanti keluar, min ba'di zahira. Kasih tahu anak saya nggak akan makan, nggak akan minum, sampai dia kembali sama agamanya Quraisy. Sa'ad bin Abi Waqqasnya dikasih tahu, dia lagi main di padang pasir. Sa'ad, cepat balik ke Mekah, ada apa? Ibumu mati itu nanti. Kenapa? Nggak makan, nggak minum, berjemur di bawah terik matahari. Kenapa? Nggak tahu. Pokoknya berjemur kayak gitu, nggak mau makan, nggak mau minum, dan nggak mau pulang-pulang. Maka lari Sa'ad bin Abi Waqqas itu, ya ummah, ibu ada apa ibu? Saya nggak akan makan, nggak akan minum, dan berjemur di matahari setiap hari. Kalaupun mati, mati saya. Sebelum Muhammad. Terkesima, Pak. Darahnya itu seakan-akan apa ini? Berhenti Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia tidak pernah menyangka dia akan dihadapkan oleh dua pilihan yang menurut logika sehat itu menyulitkan. Antara ibu dengan Rasulullah. Sama atau dengan Nabi Ibrahim? Jadi kalau bapak diuji, dapat ujian, itu tandanya bapak soleh. Bapak itu dicintai sama Allah. Karena asaddun nasi balaan itu al-anbiya. Kalau kiai dapat duit terus, hati-hati itu. Karena Nabi nggak dapat duit dia. Asaddun nasi balaan al-anbiya summal amsalu fal amsal. Yang niru. Jadi ujian itu biasa, Pak. Semua untuk menguji apa ini? Ketangguhan. Maka orang itu ditanya, orang sabar itu kayak apa? Orang sabar waktu ujian itu kayak apa? Ini kan 2 bulan lagi kita puasa. Kata Imam Ghazali, sabar itu kayak orang puasa. Sekalipun haus dan lapar, tapi dia tidak pernah protes. Karena dia tahu, sepanjang apapun siang, maghrib pasti akan datang menjelang. Itu tandanya orang yang sabar dalam musibah. Jangan tanya, kapan? Ada belum maghrib gitu aja. Jadi kalau bapak belum punya uang, bang, uang, dijawab bininya. Belum maghrib. Belum, lalu dipentung. Tapi belum, artinya ada apanya itu? Waktunya. Ini luar biasa, Pak. Nabi Ibrahim diuji dengan anaknya. Nabi Ibrahim kan cinta dengan anaknya. Anak yang ditunggu bertahun-tahun. Nggak punya anak. Begitu punya anak disuruh diapakan itu? Disembelih. Itu kan pilihan, Pak. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas juga dihadapkan dengan pilihan yang apa, Pak? Yang tidak mudah. Ini Nabi apa ibu? Maka saat itu nggak berpikir lama, Pak. Karena itu tidak untuk difikirkan. Kalau saya dikatakan mencintai ibu saya benar. Tapi cintanya ibu saya, cinta saya kepada ibu saya, itu tidak berarti apa-apa. Kalau saya diminta untuk membenci orang yang jauh lebih saya cintai, daripada kecintaan saya kepada ibu saya. Maka saat itu cuma terkesima, manusiawi aja. Ibarat darah terkejut sebentar. Kalau kita terkejut lama. Lama banget. Ini enggak sebentar aja. Dia jawab, Pak. Kata Imam Ibnu Katsir itu jawab itu. Wallahi ya ummah, demi Allah wahai ibu. Jangan ibu tanya kecintaan saya kepada ibu. Ibu boleh perintahkan saya apa saja. Bahasa sastra mudahnya, kalau kepala harus jadi kaki, kaki jadi harus kepala. Kalau nyawa harus saya pertaruhkan untuk kebahagiaan ibu, la fa'altu. Pasti saya kerjakan. Tapi tidak untuk ini. Kalau ditanya, milih Nabi Muhammad apa milih ibu? Wallahi ya ummah, laukanat laki mi'atu nafsin. Seandainya ibu punya 100 nyawa. Tsumma kharajat minki nafsan massan. Kalau cabut satu-satu tuh nyawanya. Sakaratil maut bukan sekali. 100 kali. Ala an atruka hadzal amro. Kalau saya disuruh ninggalkan perkara mencintai Nabi Muhammad, mafa'al tubuh. Saya nggak akan nggak akan ikut. Itu kecintaan sahabat kepada Rasulullah. Oleh sebab itu kata banyak mufassir, kejadian ibunya Sa'ad bin Abi Waqqas yang mogok makan, dengan jawaban indah Sa'ad kepada ibunya, jangan pertaruhkan cinta saya kepada Nabi Muhammad dengan cinta saya ila akrabil akrabin, ila qalbi, kepada orang yang paling dekat ke hati saya, ibu. Itu tidak untuk dibandingkan. Turunlah firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa in jahadaka
ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa shahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau kedua orang tuamu memaksamu untuk keluar dari Islam, musyrik, menentang hukum Allah, fala tuti'huma, jangan ditaati. Tapi wasahibhuma fid dunya ma'rufa, tetap berbuat ma'ruf. Kalau bapak nauzubillah punya orang tua yang kafir, maka bapak haram mengikuti kekafirannya, tapi bapak wajib mencium tangannya. Itu tandanya Islam tidak membeda-bedakan antar umat beragama pada perilaku sosialnya. Lihat nih, itu perintah. Tidak ada agama yang memiliki toleransi seperti yang diajarkan oleh agama apa ini? Islam. Bapakmu boleh kafir, bapakmu boleh menentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi kamu nggak boleh kemudian berperilaku yang tidak pantas perilaku seorang anak kepada siapa ini? Bapak. Bapak tahu, ada kejadian yang sama di perang Badar, ya. Tapi kapan-kapan lah Pak ya, nanti ini nggak selesai itu. Sama, kalau ini ada ibu sama anak, nanti adalah bapak sama siapa ini? Anak. Anaknya luar biasa, menjadi orang yang sangat soleh. Khiyarus sahabah Hudzaifah. Bapak Hudzaifah itu kan adiknya Hindun. Hindun itu istrinya Abu Sufyan. Bapaknya itu dengan adiknya itu yang nentang Rasulullah di perang Badar. Yang bahkan ya ayahnya Hudzaifah itu yang pertama kali nantang Rasulullah di medan perang itu. Hal min mubaris, siapa yang berani ngelawan saya? Bapaknya maju. Begitu bapaknya maju, Hudzaifah maju. Bukan, pertama kali maju orang Madinah. Al-Muhajirun, Al-Ansor. Kata, man antum, kamu tuh siapa ya cek-cek? Ya Muhammad, akhriju akifa'ana, keluarkan yang berbanding dengan kami Quraisy. Dengar kayak gitu Hudzaifah maju. Kata Hamzah, jangan. Itu bagaimanapun bapakmu ini nanti dibunuh oleh Sayyidina Hamzah di perang apa ini? Badar. Ini bapak-bapak sejarah tentang Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini adalah panglima perang Al-Qadisiyah. Ketika pasukan Islam itu kehabisan cara untuk menaklukkan Persia. Khalid ibn Walid dikirim Abu Ubaidah yang masuk surga itu tadi, Amir ibn Jarrah, kemudian Al-Musanna ibn Haris. Itu semua tidak bisa mengalahkan pasukan apa ini? Persia, dan tidak pernah selesai. Maka kemudian sahabat itu bermusyawarah di Madinah. Siapa yang kira-kira pantas untuk membawa pasukan ke Al-Qadisiyah? Sebagian sahabat bilang Umar, langsung jagoan. Kata Umar, bener, saya udah gatel banget kepengen apa ini? Maju perang. Kata Abdurrahman bin Auf, jangan. Kalau nanti Umar mati di medan perang, karena beberapa panglima ini yang hebat-hebat, tidak bisa menundukkan Persia. Gitu. Maka karena punya gajah, punya macam-macam, tentaranya besar. Jangan Umar. Kalau Umar yang maju, terus nauzubillah, wafat. Lemah kekuatan Islam. Maka kata Umar, kalau gitu siapa? Kata Abdurrahman bin Auf, kita keluarkanlah macan yang selama ini menyembunyikan taringnya. Kita ini banyak kucing menunjukkan apa ini? Taringnya. Tapi banyak juga macan yang menyembunyikan apa? Taringnya. Kata Umar, siapa itu? Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini orang yang selalu ikut perang dengan Rasulullah, tetapi nggak pernah menampakkan dirinya. Nggak menunjukkan sebagai orangnya. Maka sebagian orang ragu-ragu. Bener tuh macan. Kan nggak pernah kelihatan ngamuk gitu loh. Orangnya tuh lembut tapi luar biasa. Di tangan Sa'ad bin Abi Waqqas lah nanti pasukan Persia itu Yazdajir ketiga dengan panglimanya Rustum. Dengan puluhan ekor gajah. Itu semuanya kalah di medan perang Al-Qadisiyah. Karena Sa'ad bin Abi Waqqas ini orang pertama yang membangun peradaban di kota Kufah.
yang nanti melahirkan begitu banyak ulama. Dia berkuasa di Kufah, kemudian mengganti kota Madain dari tempat menyembah api menjadi pusat Islam yang berkemajuan sepanjang zaman sampai hari ini. Kota Kufah itu yang bangun Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian diangkat oleh Sayyidina Umar sebagai gubernur pertama di sana. Ya, ini enak luar biasa, mewarisi kekayaan peradaban yang maju dari Persia, tetapi setelah itu beliau memilih untuk balik ke kota Madinah bijiwari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah tugasnya menyelesaikan perang Al-Qadisiyah, ini di Madinah menjadi orang yang tenang. Beliau kemudian membaiat Sayyidina Utsman bin Affan. Kemudian pada masa peralihan kekuasaan setelah terbunuhnya Sayyidina Utsman, beliau memilih abstain. Tidak mendukung Sayyidina Ali dan tidak mendukung Sayyidina Muawiyah di Damaskus. Beliau masuk di dalam rumahnya, beliau kunci, beliau pesan sama anak-anaknya, jangan cerita ke saya apa kabarnya Ali dan apa kabarnya Muawiyah. WhatsApp-nya dimatikan, Facebook-nya dihapus, Instagram-nya dibuang, koran haram masuk, ada orang masuk ke rumah, mau cerita Jokowi nggak diterima, mau cerita Prabowo nggak diterima, kalau di rumah saya cerita Quran, akhlak, dan bagaimana membangun generasi yang akan datang. Beliau wafat, orangnya kaya, ya, sangat kaya ini, sahabat ini, ya. Beliau adalah orang yang nanti diingatkan taikan dengan wasiat kalau meninggal. Bapak kalau belajar faraid, wasiat itu dibatasi sepertiga. Lebih dari sepertiga itu harus tanya dulu sama ahli waris. Misalnya ada orang A nih, harta saya separuh untuk masjid. Enggak boleh, Pak. Terus ngurus masjid semangat banget lagi ngambilnya, ya. Wah, ini separuh, nggak bisa. Dibatasi as-sulus. Itu berdasarkan hadis Nabi, riwayatnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, harta saya ini banyak. Anak saya cuma 2 perempuan. Oleh karena itu, saya ingin 2/3 dari harta saya wakafkan untuk ammatul muslimin. Diingatkan enggak? Wassulusu kathir. Apa wassulusani itu kasir? 2/3 itu kebanyakan. Ya kalau itu separuhnya. Nah, enggak. Separuh juga enggak boleh. Kalaupun mau berwasiat, itu sepertiga. Keluar hadis Nabi itu diingatkan. Innaka antadhara warathata kal agniya khairun. Kamu ninggalkan anak cucu dengan warisan yang cukup, itu lebih bagus daripada kamu infakkan kepada fisabilillah, tetapi anakmu nanti menjadi orang miskin, yatakaffaf, dia menjadi pengemis, minta-minta sama orang. Nanti kita lanjutkan hadisnya pada pengajian yang akan datang. Saya ceritakan sejarah sahabat besar ini, bukan saja untuk kita kagumi, tetapi juga kita perlu menundukkan hati. Sebaik apapun, sesoleh apapun, kita rasanya tidak pantas untuk berbangga kalau dihadapkan dengan apa-apa yang dahulu diberikan dan dipersembahkan para sahabat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, mudah-mudahan apa yang kita baca, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, duduknya kita di tempat yang baik ini, di waktu yang penuh dengan keberkahan, kita masuk pada hari pertama di bulan Rajab. Ya Allah, mudah-mudahan kau turunkan rahmatmu, kau turunkan barokahmu, kau turunkan kebaikanmu ya Allah kepada kita semua, kepada kedua orang tua kita, kepada keluarga kita, kepada orang-orang yang kita cintai, kepada orang-orang yang mencintai kita, kepada orang-orang yang kita masuk ke dalam rumah mereka, kepada orang-orang yang masuk ke dalam rumah kita. Ya Allah, jaga kita semua min kulli makruhin, dari semua hal-hal yang tidak kita inginkan, dari beragam macam bencana dan musibah, dari segala bentuk penyakit dan virus. Ya Allah, bersamailah kita untuk melewati masa-masa yang sulit ini, agar kami senantiasa bisa tabah, bersyukur dan kuat, serta keluar dari masa-masa ini menjadi manusia yang lebih baik, menjadi negeri yang lebih baik, mendapatkan baldatun
salawat thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah, mudah-mudahan dengan wasilah membaca hadis, memahami hadis, duduk di depan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, jadikan itu semua sebagai tawassul dan wasilah kita untuk mendapatkan khairat dunya wal akhirah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma la tahrimna khaira ma indaka li syarri ma indana. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.